Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melihat bagaimana raja-raja Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud memimpin. Ya, kemudian Allah memberkati mereka. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinan mereka terjadi banyak hal. Ada pemimpin yang setia, ada yang tidak setia. Kalau pemimpin yang setia, ya, dia akan mendapatkan jalan yang Tuhan tunjukkan. Tetapi kalau pemimpin tidak setia, dia tidak akan mendapatkan jalan dari Tuhan. Justru dia akan menuju kehancuran, teman-teman. Itu dia yang akan kita saksikan bersama dengan membaca cerita dari Samuel, Saul, dan Daud, ya. Tapi kita akan bahas satu persatu, ya. Satu persatu. Pertemuan berikutnya Raja Saul, pertemuan berikutnya Raja Daud. Pertemuan saat ini kita mau melihat cerita bagaimana Raja Samuel diberkati oleh Allah. Tapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Kita hening sejenak, teman-teman. Siapkan sikap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup ini, terutama kami sebagai anak-anak-Mu pelajar. Terima kasih pula atas pagi yang indah, pagi yang cerah, di mana kami boleh mempersiapkan diri untuk belajar. Sekarang kami ingin belajar, berkatilah akal budi kami agar kami sanggup mengerti apa yang Engkau ajarkan lewat pembelajaran kali ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat pagi sekali lagi Pak Sandi ucapkan kepada teman-teman. Iya, harapannya teman-teman udah siap ya. Udah siap belajar ya. Udah sarapan, udah mandi, udah yang lain-lain gitu. Kalaupun belum sarapan atau belum mandi, silahkan sarapan dulu sambil menyaksikan video ini juga nggak apa-apa ya, karena kita santai saja pembelajaran ini ya, pembelajaran pada kali ini. Kemudian kalau belum mandi, silahkan mandi nanti ya, setelah menyaksikan video ini atau setelah sarapan. Yang penting kalian bisa mengikuti pembelajaran ini atau pembelajaran selama 1 hari dengan baik, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita mau melihat bagaimana kekhilafan dan kesalahan Saul adalah berambisi untuk memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga ia tidak setia lagi kepada Allah. Nah, nanti ada yang namanya Raja Saul ya, dia pinginnya tuh berkuasa terus ya. Padahal ada Daud yang siap menggantikan dia. Rakyat juga mengeluk-elukan atau mendorong Daud untuk menggantikan Saul, tapi Saul ini nggak mau, ya kan? Akhirnya Saul menghalalkan segala cara supaya ia dapat membunuh Daud, gitu. Tapi dalam perlindungan Allah, Daud tidak terbunuh, teman-teman. Nanti bagaimana kisahnya akan kita saksikan, ya. Tadi di sini katakan kuasa selalu menjadi godaan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Nah, itu ya teman-teman ya.
Jadi orang yang berkuasa itu selalu saja tergoda untuk nggak mau diganti. Nah, kemudian di sini Samuel mengingatkan kita bahwa kita tidak akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Kuasa yang selalu terikat pada kehendak Tuhan, satu-satunya penguasa manusia. Sikap seperti inilah yang harus ditunjukkan Daud. Daud setia kepada Tuhan adalah warisan sikap kepada kita semua. Nah teman-teman, jadi kekuasaan yang mutlak itu cuma punya Tuhan. Nah suatu saat kalau teman-teman jadi ketua kelas, jadi apa lagi? Jadi pemimpin di masyarakat kalau udah gede ya. Terus mewakili sekolah atau menjadi orang hebat ya kan, menjadi bos, itu juga sifatnya sementara teman-teman ya. Tidak selamanya kamu akan seperti itu. Suatu saat akan berganti. Nah, meskipun kamu nanti jadi orang hebat, jadi pemimpin yang besar, kamu harus selalu ingat dengan yang namanya kamu tetap harus ingat perintah-perintah Allah. Kamu harus setia kepada Allah. Karena banyak teman-teman ya, para pemimpin, para penguasa ketika sudah menjadi raja atau bos atau atasan, dia lupa sama Allah. Dia main seenaknya memecat anak buah. Dia main seenaknya membuat keputusan. Pokoknya semuanya serba seenaknya ya, sehingga membuat apa yang Allah ajarkan, nilai-nilai apa yang ajar Allah kan itu tidak dibuat sama para penguasa atau sama para pemimpin ya. Jadi lewat kisah ini kita mau diingatkan untuk tetaplah setia kepada Allah ya, mengikuti perintah Allah meskipun kita sudah memiliki kekuasaan ya. Berbuat baik, cinta kasih, tidak gampang marah, kemudian mendengarkan orang lain. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang diharapkan tetap ada ya ketika kita menjadi pemimpin, mau mendengarkan Allah, dan yang terpenting tetap menjalin hubungan dengan Allah dengan cara rajin berdoa. Nah, sudahkah kita rajin berdoa? Mulai dari sekarang? Harusnya sudah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke kisah yang pertama teman-teman, yaitu kisah Samuel. Ini Pak Sandi bacakan aja ya. Kita simak sama-sama. Pada waktu itu, seorang dari suku Lewi yang bernama Elkana hidup di kota Ramata. Istrinya bernama Hana. Ia tidak mempunyai anak. Tiap-tiap tahun, kedua orang itu berziarah ke kota Silo untuk bersembah sujud dan untuk mempersembahkan kurban. Pada suatu hari, Hana berdoa dengan mencucurkan air mata. Dan ia berjanji kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jikalau engkau mengaruniakan hambamu seorang putra, niscaya saya akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Maka doa itu berkenan kepada Tuhan, lalu diberikannya kepada seorang putra. Lalu diberikannya kepadanya seorang putra yang dinamai Samuel. Ketika anak itu berumur 3 tahun, maka ia dibawa ke Silo dan ia menjadi besar di bawah pimpinan Eli, Imam Agung Israel. Dan ia mengabdi kepadanya di muka Allah. Ia berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Pada suatu malam, Samuel tidur di halaman kemah kudus. Ia dipanggil oleh Tuhan, katanya, Samuel, hai Samuel.
Dengan segera Samuel pergi kepada Eli dan berkata, "Saya Tuhan." Eli menyahut, "Aku tidak memanggil engkau. Pergi dan tidur terus." Samuel pergi dan berbaring lagi. Sekali lagi Tuhan memanggilnya, katanya, "Samuel, hai Samuel." Maka Samuel bangun dan pergi kepada Eli, katanya, "Saya Tuhan." Eli menjawab, "Aku tidak memanggil. Kembalilah dan berbaring saja." Belum diketahui Samuel bahwa ia dipanggil Allah. Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggilnya, "Samuel, hai Samuel." Ia bangun dan pergi kepada Eli, katanya, "Saya Tuhan." Eli mengerti bahwa anak itu dipanggil oleh Tuhan, maka ia berkata kepadanya, "Berbaringlah kembali, hai anakku, dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Berfirmanlah ya Tuhan, maka hamba-Mu akan mendengar.'" Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli. Sebab ia mengerti betapa jahatnya anak-anaknya, namun ia tidak menghukum mereka." Samuel tidur terus. Keesokan harinya ia dipanggil Eli. Eli bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan Allah, hai anak-anakku? Hai anakku, jangan sembunyikan apa-apa." Lalu Samuel menceritakan apa yang dikatakan Allah. Maka Eli menyahut, "Ialah Tuhan, dibuatnya kiranya menurut kehendaknya." Beberapa waktu kemudian, orang Filistin bertempur melawan Israel. Israel harus melarikan diri. Pada waktu itu, mereka menyuruh imam-imam mengambil tabut perjanjian dari Silo. Hofni dan Pinehas, putra Eli, turut serta imam-imam itu. Orang Israel dikalahkan, bahkan tabut perjanjian jatuh ke tangan musuh. Kedua anak Eli tewas. Seorang pesuruh pergi ke Silo. Eli yang telah membuka matanya bertanya kepadanya, "Apa yang telah terjadi?" Pesuruh itu menjawab, "Kedua anakmu tewas dan tabut perjanjian direbut oleh musuh." Ketika Eli mendengar berita yang dahsyat itu, jatuhkanlah ia dari kursinya. Tengkuknya patah dan ia meninggal. Samuel menjadi hakim di tanah Israel sesudah Eli. Ia berkata kepada bangsa itu, "Buanglah segala patung berhala yang ada di rumahmu, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Maka segenap rakyat berpuasa sehari lamanya dan berkata, "Kita telah berdosa terhadap Tuhan." Kemudian orang Filistin menyerang sekali lagi. Seluruh rakyat Israel takut sekali dan berkata kepada Samuel, "Janganlah berhenti mendoakan kami, supaya Tuhan menyelamatkan kita." Semua mempersembahkan korban dan mendoakan rakyatnya. Tuhan menimbulkan taufan yang mengacaukan orang Filistin. Orang Filistin dikalahkan dan tidak berani masuk tanah Israel selama hidup Samuel. Bangsa Israel mendengarkan dan sangat menghormati Samuel. Ia adalah tokoh yang berdiri di antara dua zaman, yakni zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Dialah yang meletakkan dasar dan semangat bagi zaman yang baru, yaitu zaman kerajaan. Nah, itu dia teman-teman ya, kisah singkat dari Samuel yang diambil dari kitab suci, di mana Samuel menggantikan Eli untuk memimpin bangsa Israel. Dan pesan yang paling berpengaruh untuk mengalahkan orang Filistin kepada bangsa Israel adalah, buanglah segala patung
berhala yang ada di rumahmu, maka Tuhan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, itu pesan yang membuat bangsa Israel comeback. Ya, karena Allah turut tangan memberikan angin taufan untuk membantu bangsa Israel menang melawan orang Filistin. Nah, kemudian ini ya tugas untuk kita semua teman-teman. Silahkan teman-teman tulis pertanyaannya dan jawab jawabannya seperti apa ya. Cuma 3 pertanyaan saja. Ini tugas untuk kita hari ini ya. Oke, kita lanjut ke dalam bentuk refleksinya apa ya. Yang bisa kita pelajari dari kisah itu adalah bangsa Israel ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitarnya ya. Mereka yakin bahwa di bawah pimpinan seorang raja, mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Namun Samuel tidak sependapat dengan mereka. Samuel berkeyakinan bahwa raja tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Satu-satunya raja adalah Allah ya teman-teman. Walaupun demikian, akhirnya Samuel mengabulkan tuntutan mereka. Tetapi dengan syarat, Raja Israel harus mengabdi kepada Allah. Ia diangkat dan dipilih oleh Allah untuk memerintah dan membimbing umat Israel sesuai dengan kehendak Allah. Taat kepada Allah lebih penting daripada taat kepada peraturan-peraturan upacara keagamaan. Ya, apakah aku sudah mengutamakan sikap baik, terutama sikap ketaatan? Ya. Jadi teman-teman, dahulu kala memang ya bangsa Israel nggak ada raja mereka. Raja satu-satunya itu adalah Allah sendiri ya. Tetapi karena bangsa Israel melihat kelompok-kelompok sekitar mereka punya raja ya, punya raja yang bisa mereka istilahnya apa? Mereka hormati, mereka istilahnya apa itu? Mereka maaf teman-teman, lupa Pak Sandi istilahnya. Ya nggak apa-apa lah, mereka hormati saja ya, yang bisa mereka hormati. Lalu bangsa Israel menginginkan raja yang seperti itu ya, bukan Allah. Akhirnya karena tuntutan itu Saul mengabulkan dengan syarat bahwa Eli maksud Pak Sandi, Samuel maksud Pak Sandi akan mengabulkan itu, tapi dengan syarat bahwa raja tersebut adalah abdi Allah ya. Nanti kita akan melihat kisah yang lebih seru lagi selanjutnya pada kisah Raja Saul dan Daud. Nah, itu teman-teman kisah yang kita pelajari untuk hari ini. Itu saja dulu ya. Silakan kalau masih kurang paham dengan cerita ini, silakan putar kembali video ini ya. Baca pelan-pelan, ikut simak pelan-pelan. Dan jika sudah paham, berarti kita siap untuk mengerjakan tugas yang di sini dan juga siap untuk melanjutkan kisah ini pada minggu depan ya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita hening sejenak. Siapkan sikap kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.